Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang saya hormati dosen pengampu kita Bapak Dr. Haji Nong Surahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah biofisika. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep fisika dalam penerbangan serangga. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri ada 4 orang. Ada Nita Amalia Sadia dengan NPM akhir 012, ada saya sendiri Adira dan Fajrian NPM akhir 013, kemudian ada Diana Siti Nur Fajriah NPM akhirnya 014, dan ada Dr. Diana NPM akhirnya 015. Baik, untuk materi yang pertama itu kita akan bahas serangga dulu secara garis besar ya, baik itu dari definisi, kemudian sejarah dan beberapa jenis-jenisnya yang akan disampaikan oleh Diana. Detria dulu. Pada saudara Detria, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mempersiapkan saya untuk menyampaikan materi tentang insect atau serangga. Serangga merupakan hewan kelas invertebrata, insekta. Berasal dari bahasa Latin yaitu insectum dan sebuah bahasa Yunani yaitu entomon yang berarti terpotong menjadi beberapa bagian. Serangga adalah invertebrata dalam filum Arthropoda dan subfilum Hexapoda yang memiliki exoskeleton berpikir. Bagian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Serangga juga memiliki mata majemuk, 3 pasang kaki yang terhubung ke toraks, dan sepasang antena. Kajian mengenai kehidupan serangga disebut entomologi. Kelas insecta dibagi menjadi 29 ordo, antara lain Coleoptera atau kumbang, Lepidoptera kupu-kupu, dan Diptera atau lalat, serta Hymenoptera yaitu misalnya semut, lebah, dan tawon. Kelompok Apterygota terdiri dari 4 ordo karena tidak memiliki sayap, dan 25 ordo lainnya termasuk ke dalam kelompok Pterygota karena memiliki sayap. Serangga merupakan hewan beruas dengan tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Ukuran serangga relatif kecil dan pertama kali sukses mengelilingi dunia. Sebagian besar jenis serangga akuatik yang hidup di air, misalnya anggar-anggar dan kumbang air. Beberapa serangga seperti cakung, nyamuk adalah semi-akuatik karena hanya kehidupan fase larvanya adalah di air. Kemudian sejarah serangga. Keanekaragaman hayati serangga telah terdapat pada periode karbon sekitar 300 juta tahun yang lalu. Pada periode Perm 270 juta tahun yang lalu, beberapa kelompok serangga telah menyerupai bentuk serangga yang dijumpai sekarang. Banyak fosil serangga yang ditemukan yang berumur puluhan juta tahun yang lalu tidak beda jauh dengan bentuk serangga saat ini. Misalnya fosil Wereng berumur 25 juta tahun yang lalu ditemukan di Dominika yang terperangkap pada getah pinus, dan masih banyak lagi fosil-fosil serangga yang ditemukan yang berumur puluhan juta tahun lainnya. Sayap serangga mungkin pada awalnya berevolusi sebagai perluasan kutikula yang membantu tubuh serangga itu menyerap panas. Kemudian baru menjadi organ untuk terbang. Pandangan lain menyarankan bahwa sayap memungkinkan hewan itu meluncur dari vegetasi ke tanah atau bahkan berfungsi sebagai insang dalam serangga akuatik. Hipotesis lain menyatakan bahwa sayap serangga berfungsi untuk berenang sebelum mereka berfungsi untuk terbang. Kemudian kemampuan serangga. Salah satu alasan mengapa serangga memiliki keanekaragaman dan kelimpahan yang tinggi yaitu adalah kemampuan reproduksinya yang sangat tinggi. Serangga bereproduksi dalam jumlah yang sangat besar, dan pada beberapa spesies bahkan mampu menghasilkan beberapa generasi dalam 1 tahunnya. Kemampuan serangga lainnya yang dipercaya dan telah mampu menjaga eksistensi serangga yaitu kemampuan terbangnya. Hewan yang dapat terbang dapat menghindari banyak predator, menemukan makanan dan pasangan kawinnya, serta menyebar ke habitat baru yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan hewan yang harus merangkap di permukaan bumi. Umumnya, serangga mengalami metamorfosis sempurna, yaitu siklus hidup dengan beberapa tahapan yang berbeda, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Beberapa
Hymenoptera. Metamorfosis tidak sempurna merupakan siklus hidup dengan tahapan telur, nimfa, dan imago. Peristiwa larva meninggalkan telur disebut eklosion. Setelah eklosion, serangga yang baru ini dapat serupa atau berbeda sama sekali dengan induknya. Tahapan belum dewasa ini biasanya mempunyai ciri perilaku makanan yang banyak. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang gerakan terbang melayang, itu akan disampaikan oleh saudari Nita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi tentang gerakan terbang melayang. Terbang melayang adalah teknik terbang yang digunakan untuk mendapat tenaga dengan berulang kali melintasi batasan antara massa udara yang memiliki kecepatan yang berbeda signifikan. Daerah yang memiliki gradien angin tinggi umumnya berada di dekat rintangan angin serta dekat dengan permukaan, sehingga teknik ini umumnya berguna bagi burung. Kecepatan tertinggi yang pernah dilaporkan untuk terbang melayang adalah 800 km per jam. Banyak serangga dan juga beberapa burung kecil lainnya bisa mengibaskan sayap mereka dengan sangat cepat, sehingga mereka mampu melayang-layang di atas udara dengan tempat yang tetap. Gerakan sayap dalam sebuah penerbangan melayang yang kompleks, sayap diperlukan untuk memberikan stabilitas ke samping serta gaya angkat yang diperlukan untuk mengatasi gaya gravitasi. Gaya angkat ini berasal dari kepakan sayap ke bawah. Meskipun sayap berada di sekitarnya, gaya reaksi yang dihasilkan dari udara pada sayap memaksa serangga untuk terbang. Sayap serangga sebagian besar dirancang agar selama gaya kepakan ke atas semakin kecil. Gaya angkat di atas bertindak selama sayap bergerak. Hal ini ditunjukkan pada gambar di sini ya. Bisa kalian lihat pada saat selama sayap bergerak ke atas ini gaya gravitasi menyebabkan serangga untuk turun, sehingga ketika serangga ke bawah lagi menghasilkan gaya ke atas yang kemudian mengembalikan serangga ke posisi semula. Posisi vertikal dari serangga beroscilasi naik dan turun pada frekuensi kepakan sayap tersebut. Jarak jatuh serangga antara kepakan sayap tergantung pada seberapa cepatnya sayap mengibas-ibas. Jadi jika serangga mengepakkan sayapnya pada tingkat yang lambat, interval selama gaya angkat lenjangnya lebih dari 0, dan karena itu jatuhnya serangga lebih jauh jika sayapnya mengepak dengan cepat. Selanjutnya, nah kita dapat dengan mudah menghitung frekuensi kibasan sayap yang diperlukan serangga untuk mempertahankan stabilitas dalam amplitudo yang diberikan. Untuk menyederhanakan perhitungan, dapat diasumsikan bahwa gaya angkat adalah nilai konstan yang terbatas ketika sayap bergerak turun adalah 0, sementara gerakan sayap naik selama interval waktu. Nah, selama gaya angkat berjalannya lebih dari 0, maka jatuhnya serangga itu lebih jauh daripada ketika sayapnya mengepak lebih cepat. Kita dapat dengan mudah menghitung frekuensi kibasan sayap yang diperlukan serangga untuk mempertahankan stabilitas dalam amplitudo yang diberikan. Nah, untuk menyederhanakan hitungannya, kita dapat mengimplementasikan bahwa nilai angkat adalah nilai konstan. Jadi nilai angkat itu sama dengan nilai konstan yang terbatas ketika sayap bergerak turun, yaitu 0. Sementara pas sayap naik selama interval waktu delta T dari kibasan sayap ke atas, serangga turun sejauh h di bawah gaya gravitasi. Dapat dilihat di sini rumusnya dari persamaan S sama dengan V0 T sama dengan AT pangkat 2 per 2. Nah, jarak ini adalah hanya itu dari G delta T pangkat 2 dibagi 2. Kemudian kepakan serangga ke atas kembali ke posisi semula. Biasanya hal itu diperlukan supaya perubahan posisi vertikal serangga tidak lebih dari 0,1 mm, yaitu H sama dengan 0,1 mm. Waktu maksimum yang digunakan untuk jatuh bebas yaitu rumusnya delta T pangkat 2 sama dengan 2 per G pangkat 1 per 2, ya, jadi sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 2 cm per 980 cm per second kuadrat, sama dengan 4 kali 5 kali 10 pangkat min 3 second. Karena gerakan atas dan gerakan bawah sayap sekitar sama dalam durasi yang sama gitu. Periode untuk gerakan sayap up dan
up and down mengangkat 2 kali. Yaitu adalah T sama dengan 2T sama dengan 9 kali 10 pangkat min 3 second. Frekuensi kecepatan sayap mengibas itu biasanya disebut F, yaitu jumlah wing atau beats per detik adalah F sama dengan 1 per T. Dalam contoh ini frekuensi adalah 110 wing beats per detik. Ini adalah frekuensi khusus kepakan sayap dari serangga. Meskipun beberapa serangga seperti kupu-kupu terbang di frekuensi yang lebih rendah, sekitar 10 wing beats per detik, mereka tidak bisa melayang di udara. Dan serangga kecil lainnya memproduksi sebanyak 1000 wing beats per detik. Untuk mengembalikan posisi vertikal serangga, selama sayap dengan 2 kali berat, serangganya hati. Nah, semenjak gaya ke atas pada tubuh serangga ini diterapkan hanya untuk separuh waktu. Jadi gaya rata-rata ke atas serangga hanya berlaku pada beratnya saja. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, tadi dijelaskan sedikit tentang bagaimana itu gerakan terbang layang, di mana gerakan terbang layang ini bergantung kepada gerakan kecepatan sayapnya di kepakan itu. Jadi ketika satu wing beats atau satu periode itu saja, jadi satu kali sayapnya ke atas dan ke bawah, itu yang mempengaruhi nantinya gerakan terbangnya akan seperti apa. Kemudian untuk materi selanjutnya tentang otot-otot pada sayap serangga itu akan dibahas oleh saudari Diana. Pada saudari Diana saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai otot sayap serangga. Jadi serangga juga tentu saja memiliki otot ya. Otot itu merupakan daerah sel hidup, bentuknya memanjang dan mempunyai fungsi khusus. Fungsi khususnya itu menimbulkan ketegangan di antara dua bagian. Protoplasma mempunyai fibril. Fibril itu yaitu suatu elemen yang dapat berkontraksi dan menimbulkan ketegangan. Energi yang dipergunakan untuk kontraksi dari karbohidrat sayap serangga merupakan pertumbuhan dewasa dari serangga yang memungkinkan serangga untuk terbang. Sayap serangga ditemukan pada segmen toraks kedua dan ketiga, yaitu mesotoraks dan metatoraks. Dua buah sayap ini sering disebut sebagai sayap depan dan sayap belakang. Meskipun di dalam beberapa serangga tidak memiliki sayap belakang maupun rudimen sayap belakang. Sayap serangga diperkuat oleh sejumlah otot memanjang, seringkali memiliki hubungan silang yang membentuk pola sel tertutup di membran sayap, misalnya seperti pada sayap capung. Pola yang dihasilkan dari penyatuan dan hubungan silang otot sayap serangga seringkali menjadi indikasi dari garis keturunan atau evolusioner yang berbeda dan dapat digunakan juga untuk mengidentifikasi tingkat famili atau bahkan genus pada ordo serangga. Secara fisik, beberapa serangga menggerakkan otot terbangnya secara langsung, tetapi beberapa serangga juga memiliki sistem atau mekanisme gerak terbang yang tidak langsung. Pada serangga dengan penerbangan langsung, otot-otot sayap langsung menempel pada pangkal sayap, sehingga gerakan kecil ke bawah dari pangkal sayap akan mengangkat sayapnya ke atas. Serangga-serangga yang terbang dengan mekanisme tidak langsung memiliki otot-otot yang menempel dan menggerakkan dada, menyebabkan sayap-sayapnya juga ikut bergerak. Bagaimana dan mengapa sayap serangga berevolusi tidak dipahami dengan baik? Evolusi pada sayap serangga telah menjadi perdebatan sejak lama. Dan selama abad ke-19, pertanyaan tentang evolusi sayap serangga bertumbuh pada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama yaitu mendalilkan bahwa sayap serangga berevolusi dari struktur yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan teori kedua menyatakan bahwa sayap serangga sebelumnya merupakan formasi baru. Hipotesis terbaru juga mengatakan bahwa sayap serangga tidak terbentuk dari organ pelengkap leluhur serangga yang sudah ada sebelumnya, melainkan sebagai pertumbuhan dari dinding serangga. Dan di sini merupakan ada gambar dari contoh otot dan sayap yang diambil dari serangga capung. Sejumlah pengaturan sayap otot yang berbeda terjadi pada serangga. Salah satunya pengaturan ditemukan dalam capung, diperlihatkan dengan sangat sederhana. Gerakan sayap ke bawah dihasilkan oleh kontraksi otot B, sementara otot A relaksasi. Yang diterapkan pada sayap dengan cara dari kelas 3 luas. Dalam perhitungan kami menganggap bahwa panjang sayap adalah 1 cm.
Karakteristik fisik dari otot terbang serangga bukan ciri khusus serangga. Jumlah, gaya persatuan luas otot dan tingkat kontraksi otot yang mirip dengan ukuran nilai untuk otot manusia. Namun, otot sayap serangga diperlukan untuk mengepakkan sayap pada tingkat yang sangat tinggi. Ini dibuat mungkin dengan susunan tuas dari sayap. Pengukuran menunjukkan bahwa selama ayunan sayap sekitar 70 derajat, otot A dan B kontrak hanya sekitar 2%, dengan asumsi bahwa panjang otot B adalah 3 mm. Perubahan panjang selama kontraksi otot adalah 0,06 mm. Ini adalah 2% dari 3 mm. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pada kondisi ini, otot B harus melekat ke sayap sebesar 0,052 mm dari titik tumpu untuk mencapai sayap pada gerak yang diperlukan. Jika frekuensi kepakan sayap adalah 110 kepakan per detik, periode untuk satu gerak naik turun dari sayap adalah 9 dikali 10 pangkat min 3 detik. Gerakan sayap ke bawah yang dihasilkan oleh otot setengah panjang waktu ini atau 4,5 dikali 9 dikali 10 pangkat min 3 detik. Dengan demikian, laju kontraksi otot untuk B adalah 0,0 mm. Dibagi dengan 4,5 dikali 9 dikali 10 pangkat 3 detik atau 13 mm per detik, seperti tingkat kontraksi otot umumnya yang diamati dalam berbagai uji jaringan otot. Daya yang diperlukan untuk melayang. Sekarang kita akan menghitung daya yang diperlukan untuk bisa tetap melayang di udara. Jika dipertimbangkan lagi serangga dengan massa 0,1 gram yang rata-rata kekuatan FA phase yang diberikan kedua sayap selama kepakan ke bawah adalah 2W, karena tekanan dari kedua sayap diberikan secara bersama terhadap total daerah sayap. Kita dapat mengasumsikan bahwa kekuatan yang dihasilkan oleh masing-masing sayap yang bertindak melalui satu titik di bagian tengah dari sayap selama mengepakkan ke bawah pusat sayap melintasi jarak D vertikal. Total kerja yang dilakukan oleh serangga selama kepakan ke bawah adalah hasil kali dari kekuatan dan jarak. Bisa ditulis dengan rumus usaha sama dengan FAV dikali D sama dengan 2W dikali D. Jika sayap mengayun dengan sudut 70 derajat, maka dalam kasus ini serangga dengan sayap 1 cm, panjang D adalah 0,57 cm. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan selama setiap kepakan dua sayap adalah bisa dilihat sendiri ya, usaha sama 2 dikali 0,1 dikali 980 dikali 0,57 sama dengan 112 ERG. Sekarang mari kita memeriksa di mana energi ini berlangsung. Dalam contoh ini, massa serangga dinaikkan sebesar menjadi 0,1 mm selama setiap kepakan ke bawah. Energi E yang dibutuhkan untuk kepakan ini adalah E sama dengan MGH sama dengan 0,1 dikali 980 dikali 10 pangkat 2 dengan hasil akhir 0,98 ERG. Hal ini merupakan sebagian kecil dari total energi yang dikeluarkan. Jelas sebagian besar energi yang dikeluarkan dalam proses lain, analisis yang lebih rinci dari masalah ini. Nah, ini ada gambar campur merupakan sayap dari atas ke bawah. Terus gambar ini juga menunjukkan bahwa usaha yang diberikan oleh sayap diubah menjadi energi kinetik dari udara yang dipercepat oleh kepakan ke bawah dari sayap. Daya adalah jumlah usaha yang dilakukan dalam satu detik. Serangga membuat 110 kepakan ke bawah per detik. Oleh karena itu, output daya P adalah P sama dengan 112 ERG, di mana 112 itu nilai yang didapatkan dari hasil sebelumnya dikali dengan 110 per second sama dengan 1,23 dikali 10 pangkat 4 ERG per second sama dengan hasilnya itu 1,23 dikali 10 pangkat 3. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Diana yang telah menjelaskan tentang tadi otot-otot pada sayap, kemudian juga daya atau energi yang dibutuhkan untuk melayang gitu. Nah, jadi tadi itu pada otot-otot serangga itu sebenarnya pada sayap serangga itu
sebenarnya konsepnya dan bentuknya tidak beda jauh dengan konsep otot pada lengan manusia gitu. Jadi ketika salah satu otot digunakan untuk kontraksi, yang satunya relaksasi dan sebaliknya gitu. Kemudian juga tadi ada perhitungan secara contoh perhitungan dari menghitung daya yang digunakan untuk melayang gitu, supaya si serangannya itu tidak jatuh seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tentang energi kinetik sayap dalam penerbangan. Jadi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi energi kinetik itu kan adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya gitu kan. Melayang atau terbang ini kan juga adalah suatu bentuk gerakan gitu. Jadi pasti memiliki energi kinetik di dalamnya. Rumus dasar dari energi kinetik sendiri adalah setengah I omega kuadrat max gitu. Nah, kemudian lanjut. Di sini I-nya adalah momen inersia dari sayap, dan omega max-nya adalah kecepatan sudut maksimum selama sayapnya mengepak. Kemudian untuk mencari I-nya atau mencari momen inersia dari si sayapnya itu digunakan rumus ml pangkat 3 per 3, di mana L-nya ini adalah panjang sayap. Nah, kalau di sini dicontohkan panjang sayapnya adalah 1 cm, kemudian M-nya adalah massa dari sayapnya yang di sini dicontohkan sekitar 10 pangkat 3 gram. Kemudian maksimum kecepatan sudutnya atau omega max-nya itu dapat dihitung dari kecepatan V max linear maksimum pada pusat sayap. Omega max adalah kecepatan maksimal atau V max per L per 2. Kemudian selama setiap kepakan sayap pusat sayap bergerak dengan kecepatan rata-rata linear, VAV itu ini ya, gerakan sayap gitu ke atas ke bawah. VAV diberikan oleh jarak D dilalui oleh pusat sayap dibagi dengan T, T-nya itu durasi kayuhan sayap. Dari contohnya yang tadi 10 pangkat 3, kemudian juga si panjang sayapnya yang 1 cm, diperoleh D-nya 0,557 cm dan delta T-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat 3 dikurangi 3 detik. Kemudian kecepatan dari sayapnya adalah 0, baik di awal dan di akhir kepakan sayap. Jadi V0-nya itu 0. Nah, oleh karena itu kecepatan linear maksimum lebih tinggi dari kecepatan rata-rata. Jika kita berasumsi bahwa kecepatan sinusoidal sepanjang jalur jalan sayap bervariasi, jadi maksudnya jadi ketika kecepatan sinusoidal itu kecepatan si ininya ya, kepakan sayapnya sepanjang jalur jalan, jadi ketika si serangannya terbang itu berubah-ubah kecepatannya, kecepatan maksimumnya adalah 2 kali lebih tinggi dari kecepatan rata-rata. Oleh karena itu, kecepatan sudut maksimumnya adalah omega max 254 per L per 2. Nah, untuk perhitungan energi kinetiknya berdasarkan contoh yang tadi, energi kinetiknya setengah I omega kuadrat max disubstitusikan menghasilkan setengah kali I-nya tadi momen inersianya itu sekitar 10 pangkat 3. Kemudian omega itu L kuadrat, omega max-nya itu kan tadi ml pangkat 3 per 3 ya. Nah, jadi dimasukkan rumusnya yang omega max ini, yang omega kuadrat yang 254 per L per 2. Nah, I-nya itu disubstitusikan yang L pangkat 2 per 3 menghasilkan 43 ERG. Karena ada dua kepakan sayap itu maksudnya gerakan ke bawah dan ke atas. Pada setiap gerakan sayap, energi kinetiknya adalah 2 kali dari hasil perhitungan yang ini, yaitu 86 ERG. Energi yang diperlukan kira-kira sebanyak ini dalam setiap kali penerbangan. Nah, kemudian pembahasan tentang elastisitas sayap. Nah, elastisitas sayap ini juga berpengaruh terhadap perhitungan penerbangan ini, karena semakin elastis maka ada kemungkinan itu akan merubah hasil perhitungannya gitu. Karena apabila sayap dipercepat, energi kinetik didapatkan dari otot. Ketika sayap melambat menjelang akhir kepakan, energi ini akan hilang. Selama kepakan menurun, energi kinetik hilang dari otot itu sendiri dan diubah menjadi panas. Nah, biasanya panas yang dihasilkan ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh yang diperlukan oleh serangga. Beberapa serangga yang mampu memanfaatkan energi kinetik dalam gerakan sayap ke atas membantu dalam penerbangan mereka.
sendi sayap serangga mengandung sebuah alas elastis protein seperti karet yang namanya resilin. Nanti ada contohnya gambar resilin. Selama papakan sayap ke atas, resilin ditarik atau kontraksi gitu. Energi kinetik dari sayap diubah menjadi energi potensial saat resilin membentang. Jadi ketika si resilinnya ini kontraksi atau membentang gitu, kan ini relaksasinya misalkan. Nah, ketika dia membentang seperti ini, dia kontraksi, dia merubah energi kinetik menjadi energi potensial. Nah, ketika resilinnya membentang, dia menyimpan banyak energi seperti pegas. Dan ketika sayapnya bergerak ke bawah, energi ini dilepaskan dan membantu kepakan ke bawah. Jadi kalau sayapnya mengangkat ke atas, si resilinnya itu kontraksi, kalau dia ke bawah, dia relaksasi dan melepaskan energi gitu, karena dia sifatnya menyimpan energi. Kemudian menggunakan penyederhanaan hitungan, kita dapat menghitung jumlah energi yang tersimpan dalam resilin membentang. Meskipun resilin ini dibentangkan ke bentuk yang kompleks atau dia istilahnya dimain-mainin gitu. Yang kami akan anggap perhitungan ini adalah batang lurus dari daerah A dan panjang I. Selanjutnya, kami akan menganggap seluruh peregangan resilin menurut Kumfuk. Hal ini tidak sepenuhnya benar, sebagaimana resilin yang membentang dengan jumlah yang cukup karena kedua daerah itu dan manusia mengubah proses peregangan. Jadi banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi perhitungan ini. Nah, ini adalah rumus E sama dengan setengah Y A delta L kuadrat per L. Berikut Y adalah modulus yang dari si resilin. Jadi yang 1,8 kali 10,7 din per cm kuadrat itu adalah modulus yang dari resilin gitu, yang nantinya akan mempengaruhi terhadap elastisitas dan perhitungan energinya. Nah, ini gambarnya contoh resilin saya. Jadi resilin itu yang kalau di kalau di sini mungkin kurang kelihatan ya. Itu dia posisinya benar-benar di bawah helai sayap. Jadi ini helai sayap. Jadi di sini tuh ada ininya, ada apa? Jadi kayak engsel gitu. Engsel, nah itu resilin. Nah, kalau toraks itu toraks lebih ke rangkanya ya. Nah, kemudian biasanya dalam ukuran serangga, ukuran lebah gitu, yang sedikit ini kecil-kecil. Volume resilin setara dengan silinder panjang 2 kali 10 pangkat min 2 dan 4 kali 10 pangkat min 4 cm kuadrat. Ini berarti bahwa panjang batang resilin meningkat sebesar 50 cm ketika membentang. Nah, ini contoh ininya ya, contoh perubahan ukurannya gitu. Jadi ukuran normalnya 2 kali 10 pangkat min 2 dan ketika meregang dia naik 50% menjadi 4 kali 10 pangkat min 4. Maksudnya data L adalah 10,4 cm ya, itu tadi itu adalah bentuk hasil dari peregangan si resilinnya. Oleh karena itu dalam kasus ini energi yang tersimpan dalam resilin masing-masing adalah, nah itu kita masukkan rumus yang tadi yang E sama dengan setengah Y kali A kali delta L kuadrat per L, kita substitusikan ke dalam ke sini gitu. Nah, menjadi E sama dengan setengah kali 1,8 kali 10 pangkat 7 kali 4 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 4 per 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, 1,8 kali 10 pangkat 7 itu kan tadi yang ini ya, yang modulus yang si resilinnya. Kemudian yang 4 kali 10 pangkat min 4 itu adalah volume resilinnya. Kemudian yang 10 pangkat min 4 itu adalah delta L. Delta L itu adalah perubahan si volumenya. Kemudian yang bawah adalah volume dasarnya. Nah, dari perhitungan ini hasilnya adalah 18 R. Nah, energi yang tersimpan dalam dua sayap kiri dan kanan itu adalah 36 R yang sebanding dengan energi kinetik dari kepakan sayap naik. Percobaan menunjukkan bahwa sebanyak 80% dari energi kinetik sayap dapat disimpan dalam resilin. Pemanfaatan dari resilin tidak terbatas pada sayap, misalnya pada kaki belalang, kutu juga mengandung resilin yang menyimpan energi untuk melompat. Nah, jadi si resilin ini konsep penyimpanan energinya itu tidak terpaku pada sayap saja. Kayak hewan-hewan yang bisa meloncat tinggi kayak kutu, kemudian juga belalang itu juga menggunakan konsep yang sama dengan organ yang sama, yaitu menggunakan resilin. Jadi kenapa dia loncatnya bisa tinggi, bisa jauh gitu, itu karena dia ketika dia meloncat, si resilinnya itu melepaskan energi yang tersimpan gitu ketika dia kakinya menekuk ke bawah gitu. Baik, mungkin itu sih ya penjelasan tentang penerbangan pada serangga yang dapat Bapak kami sampaikan. Barangkali ada rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan kepada rekan-rekan, saya persilakan.
Benar atau ngaco? Yo mau kemana ya? Baik, di sini ada 3 penanya ya, yaitu saudara Willy, saudara Hemi, dan saudari Yolita. Untuk yang pertama kepada saudara Willy, pertanyaannya. Baik, izin bertanya. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan. Tentang ini kan, ini tentang apa sih penerbangan dari serangga ya? Sebenarnya ada perbedaan nggak sih dari penerbangan yang dilakukan oleh hewan lain itu burung dengan serangga itu ada perbedaan nggak sih? Terus tadi kenapa di energi kinetik itu menggunakannya itu kecepatan sudut gitu bukan kecepatan biasa? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, selanjutnya untuk saudari Hemi, pertanyaan. Oh, Vio dulu, boleh. Pada saudari Violita dulu, silakan pertanyaannya. Boleh. Alasan seekor serangga air bisa berjalan di permukaan danau tanpa tenggelam itu disebabkan oleh apa? Nah, serangga itu apa gitu? Contohnya juga. Pada kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, saudari Hemi, gimana? Mungkin di sini aku akan jawab pertanyaan dari Billy ya. Pertanyaan itu penerbangan serangga hewan bulu dengan serangga itu ada perbedaannya apa enggak? Maksudnya antara hewan bulu dengan serangga ada perbedaannya tidak? Terus jawabnya konsepnya sama, tidak berbeda jauh dengan antara serangga dan hewan bulu karena yang konsep gerakannya sama, terbang. Tapi ada serangga yang ada apa? Oke, ada tanggapan atau tambahan tadi? Kan kalau misalkan kalau nggak salah pernah dengar kalau misalkan burung mah ada konsep lain gitu kayak pesawat terbang. Jadi membiayain ini yang apa sih itu konsep apa yang angin itu loh. Aerodinamik, Karena itu setahu saya mah. mungkin ini Jiru nambahkan ya, yang maksudnya di sini konsep gerakannya mirip itu gerakan mengepakkan sayapnya gitu loh Pak. Jadi yang dimaksudnya mirip itu, yang maksudnya konsepnya mirip itu adalah konsep gerakan mengepakkan sayapnya, karena serangga dan burung kan sama-sama mengepakkan sayapnya, gerakannya tidak berbeda kan, sama-sama naik turun gitu. Jadi satu wing beats-nya pun sama gitu, gerakan sayap ke bawah dan sayap ke atas. Nah untuk gerakan aerodinamik sendiri itu adalah apa ya? Jadi gerakan aerodinamiknya itu adalah gerakan
supaya mempertahankan dia tetap melayang gitu. Konsepnya beda. Jadi perbedaannya itu terletak pada bagaimana cara kedua jenis hewan ini melayang gitu. Jadi kalau serangga dia bisa melayang karena kekuatan dan kecepatan dari kepakan sayapnya. Kalau burung dia memanfaatkan konsep aerodinamikanya untuk melayang. Nah, di situ perbedaannya. Itu kan tadi juga dibahas gitu ketika daya yang digunakan yang diperlukan untuk melayang. Nah, kalau serangga kan dia semakin cepat maka dia akan semakin kuat untuk melayang atau semakin lama waktu di udaranya. Nah, kalau burung dia menggunakan konsep aerodinamika untuk mempertahankan posisinya melayang. Sama konsepnya sama. Iya, samanya di pengepakan hampir sama konsepnya. Perbedaannya di cara dia melayang. Nah, itu aja. Kemudian tadi pertanyaannya yang kedua itu kenapa yang digunakan dalam penghitungan energi kinetiknya adalah kecepatan sudut. Nah, kenapa kenapa kecepatan sudut yang digunakan dalam penghitungan energi kinetik gitu? Gerakan rotasi atau gerakan perputarannya itu dia lebih diutamakan daripada gerakan maju mundurnya. Gitu. Karena sayap serangga memutar di sekitar sumbu tertentu saat terbang. Oleh karena itu, gerakan energi kinetik yang terlibat itu harus memperhitungkan gerakan rotasinya untuk menghitung total energi kinetiknya gitu. Jadi kenapa yang digunakan adalah kecepatan sudut? Karena yang diperhitungkannya itu bukan gerakan translasi, bukan gerakan dari titik satu ke titik lainnya, tapi yang diperhitungkan adalah gerakan dari si sayapnya itu. Jadi di gerakan di kepakan sayapnya itu dihitung dengan atau dinyatakan dalam satuan radian per second atau itu kan termasuknya ke dalam perhitungan kecepatan sudut seperti itu. Mungkin ada tanggapan atau mau menambahkan? Jadi menambahkannya sebenarnya itu biar kalian tahu aja biar jelas kenapa menggunakan kecepatan sudut itu karena si sayap itu bergerak pada suatu poros gitu. Iya kan tadi juga disebutkan. Tadi kan juga disebutkan di sayapnya itu gerakan sayapnya itu kan memutar pada sumbu tertentu kan tadi juga bilang. Iya, biar gabung sendiri cuma itu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, kenapa serangga air dapat berjalan di air? Serangga air dapat berjalan di air karena dia menggunakan konsep dia memanfaatkan konsep tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu adalah kecenderungan suatu molekul-molekul air untuk saling menarik satu sama lain. Dengan kata lain, dia akan molekulnya akan lebih padat gitu, lebih dekat. Gitu. Nah, kemudian dengan memanfaatkan tegangan permukaan ini, si serangga ini memanfaatkannya untuk membuat permukaan airnya itu terlihat seperti kulit atau seperti sebuah lapisan gitu yang memungkinkan dia untuk berjalan di atasnya atau ya bahasanya mengapung lah gitu. Kemudian kohesi antar molekul juga membantu serangga air untuk berjalan di permukaan air. Molekul air itu cenderung untuk saling melekat satu sama lainnya, membentuk gaya kohesi yang memungkinkan serangga air untuk meluncur di atas air seolah-olah dia berjalan di benda yang padat. Gitu. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan. Contohnya kembang air, lalat air, beda apa? Wah, ini bukan ruang bahas anime. Mungkin ada satu pertanyaan lagi tadi itu ya dari saudari Hemi. Gimana? Pertanyaannya? Oh, terjadi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Penerapan apa sih yang dibahas dalam teknologi kita dalam sehari-hari itu pakai saya. Terus ingin tanya juga mengenai sayap juga. Gimana kalau sayap itu ada sebuah lubang pada serangga, apakah mempengaruhi penerbangannya?
Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Iban gitu. Yang pertama, penerapan konsep penerbangan serangga ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling sering ditemui itu, jadi konsep putaran rotasi, jadi konsep rotasi sayapnya itu atau gerakan sayap yang digunakan untuk mempertahankan ketinggian atau untuk melayang itu biasanya ditemukan pada helikopter. Dia kan si baling-baling, kan si baling-baling itu dia kan berputar ya pada satu subuh gitu. Dia rotasi, dan ketika rotasinya semakin cepat, kecepatan si baling-balingnya itu dia akan mengangkat si bodi helikopternya naik. Nah, sebaliknya ketika si kecepatan putarannya itu melemah, dia akan jatuh kan gitu. Kemudian, apakah sayap rusak dapat mempengaruhi penerbangan serangga? Pada dasarnya semua bagian-bagian yang rusak dalam pada suatu hewan gitu, pada serangga khusus apalagi sayap gitu. Kalau dia mengalami kerusakan atau mengalami misalkan bolong gitu, sayapnya bolong karena disengit sama anak kecil gitu, itu pasti akan mempengaruhi penerbangannya. Karena apa? Karena tadi kan juga sempat dijelaskan tentang perhitungan energi potensialnya ya, energi kinetik, kemudian juga perhitungan dayanya. Itu akan mempengaruhi karena luas bidang atau luas sayapnya itu kan dia juga termasuk ke dalam salah satu faktor-faktor yang dihitung gitu. Jadi itu pasti akan mempengaruhi penerbangannya juga. Terus juga dari keseimbangannya pun akan berbeda gitu. Pernah lihat kan kalau ibaratnya gini, kalau lagi kecil main kapal-kapalan terus kapal-kapalannya sayapnya patah sebelah, pasti dia kalau nggak genjot ya udah nggak bisa terbang gitu kan. Mungkin seperti itu. Genjot tuh miring. Untuk rekan-rekan yang lain barangkali masih ada yang ingin bertanya. Waktunya masih 30 menit lagi. Kata Ami, laba-laba serangga bukan? Bala-bala. Puasa. Tahu saya bukan. Kalau semut serangga bukan. Serangga memang semut. Ada semut yang bisa terbang, Tapi saya semut yang di dinding. semut yang di dinding itu tadi masuknya order yang Orde baru. itu order kan enggak. Ini percobaan. Nah, dia termasuk ke dalam 4 ordo yang serangga dewasa tidak memiliki sayap. Kalau semut yang di dinding itu termasuknya ke ordo yang 4. Kalau yang punya sayap itu yang 25. Oh, berarti serangga itu nggak ada yang memiliki sayap saja. Betul. Terima kasih. Ada lagi tidak? Mungkin yang lain masih ada yang ingin ditanyakan tentang serangga atau konsep-konsepnya. Kalau serangga ngontrol dan mengubah arah penerbangan di mana? Gitu dia. Konsepnya semua gitu kan. Kan sama. Dengan memprogramkan. Dengan memilih. Jadi secara simbolnya tuh gini ya. Jadi ketika serangga itu ingin merubah arah terbang gitu, sama kayak pesawat kalau lagi belok, tahu kan pesawat kalau lagi belok gimana? Pendek dulu. Tapi pernah lihat film loh. Pernah lihat film kan? Itu yang film yang Disney itu yang Lens yang balap pesawat. Itu kan dia tadinya kan pas scene-nya lagi nyiram sawah itu nyiram ladang itu kan dia ada kondisi dia turn around, dia putar balik gitu. Jadi dia putar balik itu kan posisinya dia pendek miring gitu. Iya. Jadi dia tadinya posisinya lurus, dia karena dia mau putar balik dia ngambil sudut tikungan yang curam ke kanan gitu. Jadi supaya dia bisa balik lagi gitu. Terus kalau dalam gaya gravitasinya gimana? Pada gaya gravitasi kan ada ini ya. Ini di rumus ini dituliskan itu ada pengaruh gravitasi di dalam penerbangannya.
sama dengan G jangka T kuadrat per 2. Kalau nyari jangka T, saya nyari G-nya. G-nya 980 cm per second. Itu kan berarti 2 kali tinggi yang berbanding terbalik dengan gravitasi, karena dia kan si gerakannya dia meminta ke atas, si gerakannya mendorong ke atas, tapi si gravitasi kan mendorong ke bawah. Jadi ada 2 gaya yang bertabrakan. Jadi menambahkannya beloknya itu bisa juga dengan cara misalnya mau belok kiri nih, kan terbang itu frekuensi kecepatan getaran lah, nah si getaran nanti kecepatan T samanya sehingga dia dapat terbang konstan. Nah ketika ingin belok ke kiri, dia itu akan mengira-ngirakan lah karena dia sudah terbiasa terbang dengan memperlambat kepakan sayap yang kiri dan mempercepat kepakan sayap yang kanan sehingga bisa belok seperti itu. Analoginya seperti Ali ketika berenang gaya bebas. Ketika dia memperlambat putaran tangan yang kiri, kemudian mempercepat putaran tangan yang kanan, maka dia akan belok ke kiri seperti itu. Terima kasih atas tambahannya. Barangkali rekan-rekan yang lain ada yang ingin didiskusikan kembali. Tidak, karena dayanya kenapa serangga yang cuma punya satu sayap tidak ingin untuk terbang, karena si energi yang dihasilkannya itu tidak cukup dan kemudian si keseimbangannya juga tidak akan imbang. Tadi aja yang sayapnya rusak dia susah gitu untuk terbang karena harus ada energi tambahan yang dilakukan oleh sayap satunya, apalagi kalau cuma satu sayap gitu. Jadi dia akan lebih berat. Kecuali kalau dia binaraga. Mungkin seperti itu. Terus kalau terdapat beloknya ada saya bagus ya. Maaf, untuk pertanyaan tidak perlu ditanyakan. Retoris bisa nggak seorang manusia itu tidur gitu? Seperti belalang gitu. Tidak. Kalau ditanya bisa atau tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Tapi Apa sih yang salah- menjadi hambatannya gitu? apa yang menjadi hambatannya? Pertama, manusia tidak punya sayap. Jadi karena di dalam konsep sayap itu sendiri tadi kan dia terintegrasi terhadap otot-otot di dalam tubuhnya. Itu juga kan tadi juga berdasarkan teori-teori itu kan tadinya, nah berdasarkan teori yang mana sih tadi? Tapi kan mungkin bisa kan ketika kita membuat seperti alat-alat gitu yang berkonseptan seperti sayap serangga gitu. Nah, ada yang sulit dicapainya itu adalah kecepatan sudut, kecepatan kepakannya. Itu yang sulit dicapai oleh otot manusia gitu. Kalau binatang kan dia tidak menggunakan otot tangan, gitu. Dia pakainya otot yang khusus untuk sayap sendiri. Karena sayap pada serangga pun itu adalah bentuk evolusi yang terjadi di sini. Tadinya itu serangga hidup di air untuk itu adalah tadinya ada teorinya kan tadi ada 3 yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang sudah ada berubah fungsi, kemudian yang tadinya tidak ada, yang tadinya sudah ada, kemudian dia menambah fungsi gitu. Kan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada manusia yang ingin evolusi jadi capung, mungkin bisa suntikan DNA capung gitu. Harus diam di kamar. Tapi harus ini yang melalui tahap evolusi itu tidak pernah singkat. Diam di kamar sih. Baik, untuk rekan-rekan yang lain silakan apabila yang masih ada yang ingin didiskusikan karena memang masih ada waktu sampai cepat. Ya nggak apa-apa lah kita bahas serangga asal jangan tapi kalau mau dibahas lebih lanjut, serangga ini bisa dibahas juga ke gelombang suara. Gimana itu?
Anda tahu nyamuk yang ngayung gitu ya? Pembahasannya bisa ke sana. Oh iya iya benar. Ya baik, jika ada lagi silakan. Terus kan pernah lihat juga ya ada beberapa serangga yang seperti saya tapi tidak terbang itu karena apa sih? Serangga yang mempunyai sayap tapi tidak terbang. Contohnya apa Pak? Kuyuh. Kemudian ya, Semut yang semut ratunya ada sayapnya. ya. Itu kan nggak terbang. Sebenarnya kalau semut ratu itu kan dia tugasnya cuma untuk ini ya, reproduksi. Kalau semut ratu itu ya kan kalau semut ratu itu biasanya fungsi utamanya di dalam koloni itu kan sebagai reproduksi gitu, sumber reproduksi dari koloninya gitu. Jadi memang apa ya? Jadi si semut ratu itu dia sebenarnya bisa terbang, tapi dia tidak punya sesuatu hal yang mendesak untuk terbang gitu loh. Karena kan ya kan kalau misal lebah kan terbang untuk mencari makan. Ya kalau semut ratu kan dia diantarin makanannya sama si semut-semut tentara itu. Semut pekerja. Tuh. Kemudian juga bisa jadi karena suatu bentuk evolusi di mana tadinya dia terbang untuk mencari makan, tapi karena makanannya tersedia di tanah, jadi dia tidak kurang menggunakan kekuatan sayapnya lagi. Contoh ayam kan ada sayapnya tapi tidak jarang terbang tinggi karena dulu kan ayam cari makanannya di atas pohon, tapi sekarang makanannya ada di tanah semua. Jadi ya bahasanya karena mager dia ayam jadi dalam terbang, makanannya udah ada di tanah di bawah. Itu juga salah satu bentuk mutasi bukan mutasi genetik, jadi mutasi sosial berarti, karena perilakunya dia berubah, tadinya mencari makan di atas sekarang mencari makan di bawah. Apabila sudah cukup ya rasa penasaran dari rekan-rekan sekalian, kami mau dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf ya sebenarnya apabila selama perkuliahan dan pematerian ini kami banyak kesalahan dan kekurangan, entah itu dari materi yang kurang jelas, PPT yang kurang enak dilihat, kemudian juga dari apabila dari kata-kata ada yang salah gitu, mohon untuk dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.